Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, di mana saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Di sini untuk yang akan saya jelaskan adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMK Pelita Depok untuk tahun 2023. Sebelumnya saya akan menjelaskan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rina Antasari SPD. Saya merupakan guru produktif di SMK Pelita Depok. Selain itu, saya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Baik, kita mulai saja. Untuk budaya positif ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya. Jadi budaya positif ini ada beberapa unsur yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini perubahan paradigma belajar yaitu bahwa kita harus sudah merubah pola mengajar kita yang dulunya atau tadinya berorientasi pada guru, ya. Jadi seolah-olah guru itu merasa paling benar, ya, dalam menyampaikan informasi, ya. Jadi sekarang harus diubah, biarkan siswa itu yang menggali informasi, kita itu hanya memberikan memfasilitasi, misalnya memfasilitasi dari bacaannya, ya, menginfokan dan memfasilitasi mereka dalam misalnya berdiskusi. Kenapa? Karena sekarang untuk teacher centered itu sudah tidak dipakai lagi gitu, ya. Jadi menganggap bahwa murid itu tidak tahu apa-apa, ya, kesannya. Mungkin waktu zaman dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya. Nah, apalagi kurikulum yang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar, ya, di mana di sini mereka atau siswa itu diberikan kebebasan, tapi bukan bebas sebebas-bebasnya, ya, tetap diberikan arahan, tetap diberikan tujuan, ya, kemana ke depannya, dengan tetap mementingkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya setiap anak itu bukan seperti kertas kosong, ya. Mungkin kalau kita zaman dulu anak itu seperti kertas kosong yang bisa kita bentuk. Nah, kalau sekarang itu tidak bisa, anak itu dari lahir itu sudah memiliki bawaan masing-masing. Tinggal kita mengenali karakteristik dari siswa tersebut. Mungkin memang agak sulit, ya, untuk mengenali satu-satu, tapi dengan kita mengenali mereka kita akan tahu kira-kira pola mengajar seperti apa yang bisa kita terapkan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, karena kan mereka pasti punya karakter yang beda-beda. Nah, di dalam perubahan paradigma belajar ini kan tadi saya sudah katakan mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang intinya anak itu dibentuk, ya, diarahkan untuk profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini yang lebih kita tekankan atau kita utamakan, ya. Lalu ada kebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, saya rasa dari profil pelajar
Pancasila ini karakternya sudah sangat lengkap ya, yang mungkin itu sangat ideal sekali ya diharapkan. Tapi mungkin kalau untuk idealnya kita memang tidak bisa, tapi setidaknya salah satu dari profil pelajar Pancasila ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita atau pada siswa SMK Pelita Depok ini. Lalu yang kedua di sini ada disiplin positif ya. Mungkin kalau kita bicara disiplin, pasti kaitannya dengan memberikan, di sini kaitannya dengan hukuman. Benar ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita itu kalau ngomongin disiplin kata kaitannya dengan hukuman ya. Saya juga demikian ya. Tapi dengan saya mulai mengetahui sedikit-sedikit, walaupun saya juga belum banyak menerapkan ya, dan kita masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak menggurui ya. Di sini biasanya disiplin itu pertama kaitannya dengan hukuman. Akan tetapi ya, sebenarnya menurut Diana di sini bahwa disiplin itu adalah belajar ya, belajar katanya adalah belajar atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya di sini mereka itu diajarkan disiplin itu untuk apa? Ya, memang saya rasa Bapak Ibu guru itu pasti sudah menjalankan disiplin. Kita kenapa sih harus disiplin gitu ya? Tetapi mungkin kita masih mengarah kepada kelihatannya menurut mereka itu sebuah momok yang menakutkan gitu ya, kayak sebuah hukuman, sebuah tekanan gitu ya, tentang kedisiplinan itu. Nah sebenarnya berarti harus ada yang kita ubah nih dari cara kita memberikan kedisiplinannya gitu ya. Nah sebenarnya disiplin positif itu sama dengan disiplin diri. Kalau dia sudah merasa oh ya saya harus disiplin karena saya misalnya mau bekerja di SMK, dalam bekerja itu kan mungkin harus disiplin ya, maka dia akan memberi memotivasi dirinya sendiri gitu ya. Nah itu mungkin yang belum ada pada diri anak-anak kita ya, tapi mungkin Bapak Ibu nantinya ke depannya bisa menggali gitu ya disiplin positif, dalam arti bukan sebuah hukuman ya, kelihatan buat mereka sebenarnya bukan hukuman. Jadi kadang-kadang menurut mereka itu ada ya, di sini disiplin positif sama dengan disiplin diri. Tadi sudah saya katakan bahwa disiplin itu harus datangnya dari dalam. Nah tadi memang untuk kita tidak bisa merubah anak, mendorong anak untuk berubah ya, karena itu perlu dorongan dari dalam dirinya juga ya. Tapi memang namanya anak-anak kita harus tetap membimbing dengan cara yang sesuai dengan zamannya, karakternya saat ini. Jadi kita lanjut. Nah tadi kita sudah bicara disiplin ya. Nah kita akan membahas mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah terlihat jelas pada profil pelajar Pancasila. Jadi memang dalam hal ini perubahan paradigma ini mengacu kepada keinginan kita untuk merubah atau membentuk karakter anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, dimana tadi sudah saya katakan bahwa di situ ada berakhlak mulia ya, mandiri ya, kreatif. Tapi selain itu ada nilai-nilai kebajikan lain, misalnya bertanggung jawab, percaya diri, toleransi dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita bawa kepada siswa. Jadi kita harus membawa misalnya kita ingin mendisiplinkan diri itu anak dengan membawa nilai-nilai dari kebajikan itu ya. Jadi kita harus mengingatkan nanti kalian misalnya ke depannya bagaimana, harus punya sikap seperti apa. Itu pun yang mendasari kita untuk membentuk karakter siswa. Kira-kira siswa kita ini mau dijadikan seperti apa. Nah ini mengarah
manusia, ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti kita butuh apa? Makan, ya, minum, gitu ya. Hal-hal yang sifatnya biologis lah ya, gitu ya. Itu bertahan hidup. Lalu setelah itu ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, benar. Jadi di sini seorang anak itu kita harus memperhatikan kebutuhan anak. Misalnya kalau anak itu bermasalah, kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan anak itu apa yang tidak terpenuhi di sini. Kenapa anak itu bertingkah laku seperti misalnya dia itu senang bolak-balik, ya, atau dia senang ribut, bikin masalah. Nah, berarti ada kebutuhan dari dirinya yang tidak terpenuhi di sini. Ya, mungkin dia merasa dikucilkan, gitu ya, atau dia merasa tidak dicintai, gitu ya. Jadinya dia berperilaku tidak sesuai kita harapkan, gitu ya. Nah, terus ada kebebasan, ada kesenangan, ada kepuasan. Kebebasan di sini artinya bukan diberikan kebebasan, ya, artinya mereka dieksplor, gitu ya. Mereka mengeksplor dirinya, biarkan mereka itu melakukan sesuatu tapi tetap kita arahkan. Lalu yang kesenangan, kan kadang-kadang ada anak yang belajarnya senangnya mendengarkan musik, ya. Mungkin kalau tidak lagi menjelaskan itu biasanya kan kita selalu melarang, ya, padahal itu termasuk kesenangan mereka. Nah, kita arahkan gimana supaya kesenangan dia terhadap musik tetap ada, tetapi tetap dia itu mengikuti pelajaran. Kemudian ada penguasaan di sini artinya mungkin ada beberapa anak itu yang punya kompetensi lebih ataupun kurang, gitu ya. Yang merasa kurang, ya kita jangan mengucilkan, ya, atau mengucilkan lah. Mungkin di sini kita ada, ya, sesuai, ya. Nah, itu harus kita bimbing, kita arahkan. Jadi dia akan terus termotivasi dan artinya dia itu kebutuhan akan dirinya bisa terpenuhi, ya, di sekolah. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, mungkin baiknya kita cari tahu dulu titik masalahnya di mana, lalu kita lihat kebutuhan manakah yang tidak tersalurkan atau tidak bisa kita akomodasi di sekolah. Mungkin dari situ kita akan cari solusinya, kira-kira apa jalan keluarnya supaya dia belajar juga enak, nyaman, kita juga yang mengajarkan juga yang mengajarkan juga jadinya nilai-nilainya dia juga ada, ya, di kita, gitu ya. Jadi tidak terabaikan gitu kedua belah pihak. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol guru. Terlebih dahulu saya jelaskan 5 posisi kontrol guru itu melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi ada 5, ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira nanti Bapak Ibu itu ada di posisi yang mana nih, ya? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya akan jelaskan satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya itu kata-katanya adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam, gitu ya. Ini adalah penjelasan mengenai penghukum, ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada
bersuara lebih lembut. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, gitu ya. Nah, biasanya kata-kata yang keluar itu adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Gitu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi terkesan mereka menyalahkan diri mereka sendiri, gitu ya, dan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tuh. Lalu yang ketiga adalah teman. Yang ketiga teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan ya. Dari di sini posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Kalaupun dia positif, di sini hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan selalu berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya. Hal negatif dari posisi teman adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu ya, maka murid itu akan merasa kecewa dan dia akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, gitu ya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Di sini pemantau itu guru itu biasanya mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa digunakan oleh seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi di sini posisi pemantau itu dia itu lebih kepada aturan ya, aturan yang sudah tertulis itu yang sudah ada. Dilihat lagi gitu ya, disamakan lagi. Kira-kira kalau misalnya pelanggarannya ini hukumannya apa gitu ya. Jadi untuk pemantau biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yaitu menimbulkan ya antara sanksi dengan pelanggaran. Yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata biasanya itu apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat.
Artinya di sini seorang manajer itu dia itu tidak langsung memberikan konsekuensi ya, tapi lebih kepada bagaimana si antara guru dengan murid itu saling bernegosiasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Jadi di sini siswa itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian ada di posisi mana nih? Ya, nah memang untuk hal ini yang terbaik itu memang manajer, tapi mungkin ada banyak hal yang kadang-kadang Bapak Ibu harus ada di posisi kontrol yang lain ya. Ada yang di teman, ada yang di pemantau, ada yang di pemberi rasa bersalah dan penghukum ya. Nah, memang untuk ininya sih lebih ke manajer, tapi memang balik lagi kita lihat situasi. Semoga dari diseminasi ini Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tes sedikit ya, nggak kelihatan ya tulisannya ya. Ya saya bacakan aja ya. Kira-kira dari tiga pernyataan ini kira-kira masuk ke posisi mana nih dari yang Bapak Ibu pahami tadi ya. Yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa nih? Merasa bersalah, menghukum, pemantau, menghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Yang merasa salah, membuat merasa bersalah. Yang kedua, Adi, ayolah bagaimana kamu ya kemarin kamu sudah janji ke Bapak ya, janji ke Bapak bukan, kenapa terlambat lagi? Kira-kira apa itu? Teman ya. Lalu yang terakhir nih, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Lalu tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jawab Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Atau gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira ini masih yang mana? Pemantau, yang terakhir Pak, apa yang terakhir? Ayo, ini Pak, yang terakhir, manajer. Aplaus untuk Bapak Ibu. Nah, setelah mulai mengerti ya, berarti saya belajar sedikit tentang posisi kontrol guru ya. Jadi ya kalaupun belum sampai ke sini kita sama-sama belajar ya. Dari destinasi ini mungkin nanti akan lebih banyak tahu lagi. Baik, kita masuk ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kata kuncinya berarti di kelas, jadi keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, karena peraturan adalah sesuatu yang dibuat oleh satu pihak dan terkesan memaksa dan dianggap menyakiti, gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini mungkin istilah yang masih awam buat kita semua ya. Saya pribadi pun awalnya ini masih awam. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang diyakini adalah hal-hal yang positif. Jadi kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ingin capai atau ingin temui di kelas gitu ya? Misalnya, saya nggak mau kelas ini berisik gitu ya, tapi itu kesepakatan yang dilakukan secara bersama, bukan oleh kita nih guru
bahwa ada keyakinan kelas yang dilanggar gitu. Nah, keyakinan kelas ini memang dibuat oleh wali kelas, karena di kelas gitu ya, kalau dibuat oleh setiap guru mapel, anak itu akan kerepotan ya untuk mengingat. Nah, maka dari itu memang untuk keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak. Jadi satu keyakinan itu bisa mewakili yang lainnya, gitu ya. Jadi tidak, misalnya jangan berisik gitu. Jadi untuk keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh ada kata negatif. Biasanya kan, di sini saya kasih contoh ya. Maaf. Ya, contohnya seperti ini ya. Peraturan itu bisa tidak membuang sampah sembarangan, setiap hari sesuai yang wajib tiket, dalam menggunakan sepatu warna hitam, dalam mengobrol saat guru berbicara. Keyakinan kelas dari banyaknya aturan ini nggak perlu banyak, bisa 2. Paling sedikit itu 2 ya, paling banyak itu bisa 4, bisa 5. Jadi nggak usah sampai 10 gitu. Karena dari sini, dari 2 ini mewakili semuanya, tapi itu disampaikan ke siswa kita ya. Misalnya menjaga kebersihan dan kerapian itu poinnya apa saja? Menjaga kebersihan dan kerapian, buang sampah, piket gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Jadi ketika mereka buang sampah sembarangan atau nggak mau buang sampah gitu ya, itu kita juga mengingatkan keyakinan kelasnya saja gitu ya. Nah, tadi ada yang terlewat, maaf, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, tadi sudah saya berikan contoh ya. Jadi dia itu lebih abstrak, artinya jadinya masih umum. Ya, bukan kalau peraturan itu kan rinci ya. Rinci kalau keyakinan kelas tidak. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh digunakan pada keyakinan kelas ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya Bapak Ibu seorang wali kelas ya, kita itu membuat keyakinan kelas bersama ya, kita berikan mereka itu satu selembar ya, lembar misalnya kertas yang warna-warni itu yang berikan kepada mereka, lalu isi kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin mereka mau di kelas ini ya. Setelah itu dikumpul, ditempel ya, dibacakan. Nah, setelah dibacakan nanti kita kelompokkan ya, kita gabungkan kira-kira kalau misalnya ini maksudnya ke apa nih, kita bikin ya, atau kita boleh membuat sendiri beberapa keyakinan kelas lalu mengelompokkan, jadilah keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu setelah sudah kita sepakati bersama, kita tempel ya, kita taruh di sini yang besar boleh ya, supaya kalau lupa bisa kita ingatkan kembali ya. Jadi itu keyakinan kelas. Adapun keyakinan sekolah berarti itu sekolah yang membuat ya, bukan lagi kelas. Guru, orang tua murid ataupun siswa itu harus berkolaborasi ya. Ini juga bisa diterapkan di rumah kalau Bapak Ibu sudah memiliki anak ya, atau kita keluarga kita sendiri, itu bisa juga diterapkan di rumah ya. Jadi kita tidak menggunakan hal-hal atau kata-kata negatif dalam mengingatkan ya, memberitahukan kepada anak-anak ya, ataupun siapapun yang melanggar ya. Sampai di sini saya harap Ibu Bapak bisa memahami ya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi ya. Ini juga istilah yang masih awam ya Bapak Ibu ya, untuk segitiga restitusi. Apa sih itu
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini di sini ada bentuk segitiga ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 1, 2, 3. Itu adalah tahapan-tahapannya. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita tidak boleh melangkah dari tahap 1 langsung tahap 3 ya. Tahap 1 adalah menstabilkan identitas, tahap 2 adalah validasi tindakan yang salah, tahap ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ya. Tetapi memang tidak semua tahapan harus kita lakukan. Kalau permasalahannya masih ringan, cukup sampai tahap 1 dan 2. Tetapi kalau sudah berat, baru kita menggunakan sampai tahap ketiga. Ya, baik saya jelaskan dulu apa sih itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas di sini adalah memberikan ketenangan diri siswa atas kesalahannya yang diperbuat. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, dipanggil dulu, biarkan dia bercerita dulu. Ya, biarkan dia bercerita dulu, kita ikuti ceritanya, kita dengarkan, kita jawab, jangan langsung menyalahkan anak tersebut ya. Jadi dengarkan dulu, biar dia tenang dulu, karena kalau misalnya lagi punya masalah kan pasti emosinya tinggi ya, itu malah akan kemana-mana. Biarkan dulu, kita bilang saya mengerti permasalahan kamu gitu ya Bu ya. Jadi jangan langsung dijudge gini gitu ya. Jadi biar dia tenang dulu. Setelah dia tenang menceritakan permasalahannya, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu adalah membenarkan tindakan yang salah yang dilakukan siswa, tetapi bukan untuk mendukung, tapi lebih kepada mengetahui alasannya. Di sini maksudnya membenarkan itu bukan, oh iya kamu udah bagus nih ke anak tersebut, bukan gitu ya. Jadi di sini artinya kita tuh lebih gini, kalaupun saya jadi kalian, mungkin saya akan melakukan hal yang sama, karena kita merasa misalnya dijatuhkan harga diri kita, direndahkan gitu ya. Jadi kita mengikuti dia, memvalidasi dulu, mencari tahu kebenarannya gitu ya. Nah setelah itu baru kita arahkan. Mungkin yang kamu lakukan sudah benar, cuma ada baiknya ya kamu tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi ibu langsung langsung memberikan, bukan nasihat ya, jadi memberikan yang benarnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai itu dilakukan lagi di kemudian hari ya. Lalu untuk tahap yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Tadi kan Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas ya kan. Nah dari keyakinan kelas tersebut kita ingatkan lagi, kira-kira setelah dia udah tenang, udah tahu ya keyakinan kelas mana ya maka yang dia langgar. Lalu ditanyakan lagi kepada anak tersebut, kira-kira kalau kamu kan sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, lalu bagaimana apa yang ingin kamu lakukan? Kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi? Jadi kita itu nggak marahin, kita nggak langsung kasih solusi ke dia. Kita arahin dulu, nanti dia kira-kira mau apa nih, misalnya, oh saya akan minta maaf ibu sama guru tersebut atau sama anak tersebut gitu ya. Nah dia berarti secara mandiri ya, atau dari dalam dirinya sendiri itu mau melakukan sesuatu hal positif ya untuk merubah dirinya sendiri ya, supaya dia lebih bertanggung jawab ya. Nah itu adalah segitiga restitusi. Mungkin itu saja ya penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, atau misalnya boleh menyampaikan
sesuatu untuk saya persilakan. Bisa mencontohkan nggak bagaimana yang maksud dengan kesalahannya yang diperbuat kalau menenangkan diri siswa atau kesalahan yang diperbuat? Contohnya seperti apa? Memberikan ketenangan diri siswa. Jadi begini Bu, untuk menenangkan, memberikan ketenangan diri siswa atas kesalahannya, kita panggil ya siswa tersebut ya, kita ajak bicara terlebih dahulu, gitu ya, kita ajak bicara terlebih dahulu, ditanyakan dulu permasalahannya itu seperti apa, bagaimana kronologinya gitu, kronologi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Misalnya ada yang berantem nih sama teman, gitu ya. Nah, nanti kita panggil, lalu permasalahannya apa, seperti apa, gitu ya. Nah, biarkan dia bercerita, gitu. Nah, kemudian kan biasanya kalau itu kan masih meluap-luap ya, apa aja bisa dia katakan kan ya. Tunggu sampai dia tenang, kita inikan lagi, kita tanyakan lagi ya. Jadi kita kayak menunjukkan rasa empati kita dulu nih di awal kepada anak tersebut supaya anak itu mau menceritakan gitu ya permasalahannya yang sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Kalau misalnya harus dikonfirmasi lagi kepada anaknya satu, nggak apa-apa, dipanggil bersama. Jadi nanti ada kesepakatan bersama saat nantinya. Misalnya si A merasa dia salah, ini salah. Nah, mereka dikasih kesempatan di akhir tuh di menanyakan keyakinan. Kira-kira kalian berdua ingin melakukan apa atau ingin memperbaiki seperti apa atas kesalahan yang kalian lakukan, atau atas bukan kesalahan ya, atas kesalahan telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kita mengarahkan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati supaya siswa itu ingat terus tuh, supaya dia tidak melakukan hal tersebut. Memang tadi saya katakan keyakinan kelas itu sifatnya umum, universal ya. Tapi kan poin-poinnya sudah disampaikan ya. Untuk segitiga restitusi seperti itu Bu langkahnya. Jadi yang pertama itu lebih kepada kita empati dulu nih kepada siswa tersebut. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari diseminasi tentang budaya positif ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan. Walaupun mungkin saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, ada yang belum jelas dalam penyampaian. Mungkin di lain waktu kita bisa saling berkomunikasi lagi atau saling bertukar pikiran lagi ya dari apa yang sudah saya terima pada pelatihan di calon guru penggerak ini. Saya berharap Bapak Ibu meskipun belum ikut dalam guru penggerak ini, semoga Bapak Ibu juga bisa menjadi guru penggerak di sekolah di SMK Pelita ini. Jadi kita nggak bergerak sendiri, tetapi bersama-sama ya, dengan siswa, dengan guru, orang tua, bahkan sampai dengan kepala sekolah dan yayasan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Nadia? Baik, Bu. Sehat hari ini? Nah, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Tidak tahu. Lalu bagaimana tugas-tugasmu Nadia? Apakah sudah diselesaikan semua? Kalau belum semua tugas saya kerjakan. Belum semua tugas dikerjakan. Ya, di sini ibu ada laporan dari Ibu Feby kalau kamu belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sini ibu tidak ingin menyalahkan Nadia ya, karena pasti Nadia itu punya alasan kenapa Nadia belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Feby. Ya, di sini ibu memahami mungkin ada rasa malas ya untuk menyelesaikan tugas. Ibu juga pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Ada rasa malas, ogah-ogahan, tapi kan semua itu harus kita selesaikan tugas-tugasnya, jangan sampai kita tunda-tunda tugasnya, karena kalau ditunda-tunda itu kan tugas kita malah merasa tidak nyaman karena tugas kita belum selesai. Nah kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang itu ya dari menunda-nunda tugas ini ya kan? Saya kurang paham, juga udah menyelesaikan baik, tapi saya kurang paham. Tapi tetap diselesaikan kan, tidak sampai tidak dikerjakan kan? Ya bagus ya. Lalu apakah dengan menunda tugas tersebut akan membuat kamu merasa lebih baik? Tidak sih, Bu. Masih ada rasa bisa. Terus apa sih alasan kamu menunda tugas ke Ibu Feby, bisa diceritakan? Inilah alasan saya karena yang tadi yang pertama materinya saya dipahami bagi saya dan saya juga malas-malesan di rumah, terus saya juga kurang paham. Itu aja sih alasan saya di rumah. Alasannya karena kurang paham sehingga kamu malas-malesan ya. Oke baik. Sekarang ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar karena hal tersebut? Keyakinan keluarga saya yang sudah saya langgar itu disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Bagaimana perasaan kamu ketika melanggar keyakinan kelas tersebut? Perasaan saya tentunya gelisah sampai tidak nyaman dan Lalu di sini apakah kamu bersedia untuk memperbaiki hal tersebut? bersedia. Bersedia. Lalu apakah tindakan kamu untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama saya akan bersama kepada Feby, yang kedua saya akan mengerjakan tugas sampai selesai, dan yang selanjutnya saya akan mengerjakan tugas bersama teman-teman saya atau kelompok untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, begitu ya Nadia ya. Jadi kalau kamu tidak bisa, jangan kamu sendiri saja, tetapi coba kamu bertanya kepada teman-teman atau guru mata pelajaran tersebut ya. Jadi sehingga tugas kamu bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, karena sekarang kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan, maka ibu berharap kemudian hari nanti tidak ada lagi permasalahan seperti ini. Baik, karena kamu sudah menyadari hal tersebut, ibu persilakan kamu kembali ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alia. Sebelumnya, alhamdulillah kami sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Tadinya kami semua kurang paham apa itu keyakinan kelas. Akan tetapi setelah dipraktikkan dan Bu Rina menjelaskan, maka kita sudah memahami bahwa keyakinan kelas itu hampir mirip dengan aturan. Akan tetapi kata-katanya tidak menggunakan kata dilarang, jangan, dan lain-lain. Sangat seru dan saya jadi lebih tahu lagi tentang budaya positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ahmalia Febriani, guru mata pelajaran matematika sekaligus ruang kelas. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Rina Anditasari tentang budaya positif, saya sangat terkesan sekali dengan materi 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi teman, posisi manajer, posisi penghukum, posisi pemberi rasa bersalah, dan posisi pemantau. Dari penjelasan Bu Rina tersebut, saya merasa bahwa diri saya masih menjadi posisi teman menjadi siswa, sehingga saya rasa anak-anak itu masih kurang menghargai saya sebagai seorang guru.
mendengarkan penjelasan Ibu Rina ini, saya menjadi lebih paham bahwa ternyata menghukum siswa itu sudah bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Jadi sudah tidak relevan dengan pembelajaran saat ini. Bahkan setelah dihukum itu masih saja ada murid yang masih melakukan hal yang sama. Dengan posisi manajer, saya selaku guru mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang tanpa perlu menghukum, tetapi dengan sadar siswa tersebut akan mencari solusi atas kesalahannya agar tidak diulang kembali. Jadi posisi manajer ini menurut saya adalah posisi kontrol guru yang paling baik, karena di posisi inilah kita bisa mengenal siswa sekaligus mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai yang memang diharuskan diajarkan di sekolah. Jadi saya tahu pada budaya positif ini solusi dari kesalahan tiap siswa itu berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua siswa dengan didikan yang sama. Jadi kita harus melihat dulu tipe siswanya. Kalau siswanya bisa diberikan kontrol guru berupa komunitas yang salah, ya jadi kalau misalkan siswa itu butuhnya seorang teman, ya berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai teman. Begitupun posisi kontrol guru yang lainnya. Jadi kalau menurut saya 5 posisi kontrol guru ini harus kita laksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada. Dan saya selaku wali kelas pun ingin menerapkan tentang keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas tersebut saya berharap anak-anak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka yakini di awal. Mungkin itu saja. Sama ya, jadi menurut saya pemaparan Mbak ini sangat amat bermanfaat untuk saya, karena saya jadi tahu bahwa budaya positif di sekolah itu bukan hanya mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai keagamaan, tentang nilai-nilai keluhuran gitu, tapi terkadang apa yang menurut kita benar tapi belum tentu menurut anak-anak itu benar. Jadi kita sebagai guru pun harus memposisikan diri kita sebagaimana yang dibutuhkan oleh siswa. Dan keyakinan kelas ini pun saya berharap anak-anak bisa menjalankannya dengan baik, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bisa mewujudkan visi dan misi sekolah dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 7 Kota Depok. Audio Jungle.